Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Wahyu Waton. Kali ini saya sedang berada di salah satu situs yang berada di Dusun Blawong 1, Kelurahan Trimulyo, Kapanewon Jepis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, situs yang saya datangi ini adalah situs dari tapal kuda yang berada di dekat saya ya. Dan ini berkaitan dengan dari Kerajaan Mataram Islam yang berada di Kerto, seperti itu. Jadi nanti ada kaitannya dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo, seperti itu. Kemudian ini kenapa bisa disebut dengan situs tapal kuda? Menurut yang saya baca, di lubang-lubangnya ini itu menjadi pijakan untuk kuda sembrani untuk terbang, seperti itu ceritanya. Nanti saya akan jelaskan ceritanya. Dari ini dulu berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi ya, dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, karena ini berdekatan dengan situs Keraton Kerto, seperti itu. Ceritanya itu dulu Sultan Agung itu mendapat bisikan gaib guys, mendapatkan bisikan gaib bahwasanya beliau itu harus memperkerjakan seorang yang bernama Ki Bodo. Ini menurut sumber yang saya baca ya, harus memperkerjakan orang yang bernama Ki Bodo. Kemudian singkat cerita beliau menyuruh punggawa-punggawanya itu untuk mencari yang bernama Ki Bodo. Nah, setelah ditemukan Ki Bodo, kemudian Ki Bodo itu diminta untuk menghadap Sultan Agung ke Keraton Mataram. Tapi beliau Ki Bodo itu menolak karena dia merendahkan diri ya, dia merendah diri karena beliau itu tidak pantas untuk menghadap Sultan Agung pada waktu itu. Kemudian diadakan sebuah bujukan ya, dan akhirnya Ki Bodo itu mau menghadap Sultan Agung untuk ke Keraton Mataram yang di Kerto. Saya jelaskan sebelah sini. Oke, lanjut dari cerita yang saya ceritakan tadi ya. Tapi nanti mohon maaf kalau bising ya, karena ini berdekatan dengan jalan raya. Jadi situsnya itu tepat di pinggir jalan. Jadi nanti kalau agak bising mohon dimaafkan ya. Seperti itu. Lanjut ke ceritanya ya. Akhirnya Ki Bodo itu mau bertemu dan mau menghadap Sultan Agung ke Keraton Kerto atau Keraton Mataram Islam, seperti itu ya. Kemudian Ki Bodo itu diminta Sultan Agung untuk menjadi abdi dalam pada waktu itu ya, menjadi abdi dalam karena Sultan Agung ini melihat bahwasanya Ki Bodo itu adalah orang yang sangat sakti pada waktu itu. Tapi Ki Bodo itu menolak, dia tidak pantas, dia tidak merasa pantas untuk menjadi abdi dalam yang ada di Kerto. Dia sangat tidak pantas, jadi merendah diri seperti itu. Akhirnya Sultan Agung itu berkata bahwasanya Ki Bodo itu harus mau untuk menjadi abdi dalam. Ya bagaimanapun kalau dulu dari permintaan raja itu harus dituruti ya. Jadi Ki Bodo itu mau untuk menjadi abdi dalam, seperti itu. Singkat cerita, Sultan Agung itu berdiskusi dan bertanya kepada Ki Bodo bahwasanya untuk memakmurkan dari Keraton Mataram itu agar masyarakat atau rakyat di dalamnya itu bisa hidup makmur dan sejahtera, itu apa yang harus saya lakukan. Kemudian Ki Bodo itu menjawab bahwasanya Sultan Agung itu harus memelihara seekor kuda sembrani, seperti itu. Kemudian singkat cerita, kalau kalian pernah melihat video saya di sebelumnya yang mengulas tentang sejarah dari Keraton Kerto Mataram kemarin ya, bahwasanya kalau Sultan Agung itu ketika beliau melakukan sholat Jumat itu beliau melakukan sholat Jumatnya itu di Mekah. Nah, kemudian kuda sembrani ini itu hanya ada atau hanya hidup di Mekah, seperti itu. Singkat cerita, beliau ketika sholat Jumat itu di Mekah, dan kemudian setelah melaksanakan sholat Jumat, beliau akhirnya mendapatkan kuda sembrani, yang kuda itu kemudian dibawa ke Keraton Kerto atau di Mataram Islam di daerah Kerto Pleret, seperti itu. Singkat cerita, Ki Bodo itu diminta Sultan Agung untuk menjadi abdi dalam yang
menjaga atau memelihara dari kuda sembrani seperti itu. Nah, kalau situsnya sih sangat kecil dan di pinggir jalan ya Mas ya, untuk dari situs tapal kuda sembrani ya, seperti itu. Kemudian saya lanjut ceritanya, dan kuda tersebut itu menurut yang saya baca hanya mau makan rumput dari Mekah guys. Kuda sembrani yang dipelihara oleh oleh Sultan Agung tadi, dia hanya mau makan dari rumput yang ada di Mekah seperti itu. Dan singkat cerita, ketika beliau Sultan Agung melaksanakan sholat Jumat, setelah melaksanakan itu beliau keluar di masjid, dari masjid itu mendapati suatu caping guys. Nah, beliau sangat kaget dan bertanya-tanya kenapa kok di Mekah ada caping, karena caping itu identik dengan orang Jawa ya. Kalau di Mekah kan biasanya dulu seperti sorban dan lain sebagainya. Nah, kemudian ditandailah caping tersebut dengan menggunakan batu gamping putih kalau nggak salah seperti itu. Dan setelah beliau melaksanakan sholat Jumat, beliau kembali lagi di Keraton Kerto. Beliau melihat Ki Bodo itu sedang memberi makan kuda sembrani dengan menggunakan caping yang sudah ditandai beliau Sultan Agung dengan menggunakan batu gamping berwarna putih tadi. Dan dalam hati beliau, dalam hati Sultan Agung itu, beliau berkata bahwasanya ternyata Ki Bodo itu adalah orang yang benar-benar sakti. Buktinya dia memakai caping yang sudah ditandai batu gamping warna putih oleh Sultan Agung ketika di Mekah tadi, seperti itu. Dan ini ada kaitannya juga dengan Gusti Kanjeng Ratu ya, Gusti Kanjeng Ratu Putri atau istri dari Sultan Agung. Dan singkat cerita, ketika kuda sembrani itu baru dikasihkan kandang ya, ternyata kuda itu lepas, dan beliau Gusti Kanjeng Ratu itu mengetahui bahwasannya kuda itu terbang dan lepas. Akhirnya beliau Gusti Kanjeng Ratu itu mau mengejar, karena beliau tahu kalau kuda sembrani itu terbang di daerah Bukit Permoni. Kemudian Ki Bodo itu melarang beliau, biarkan saya saja yang mencari kuda sembrani itu, karena ini sudah bagian tugas dari saya, itu kata Ki Bodo. Kemudian Gusti Kanjeng Ratu Putri itu tetap bersikukuh ya untuk mencari, karena itu merupakan kuda kesayangan dari beliau. Dan singkat cerita, kemudian beliau itu mengejar sampai ke Bukit Permoni ini, dan di sini adalah situs dari atau bekas dari tapak kuda sembrani. Kemudian beliau setelah mengejar itu merasa kecapean, kelelahan ya, akhirnya beliau mengalami keguguran guys. Gusti Kanjeng Ratu itu mengalami keguguran. Beliau itu sedang mengandung, sebenarnya sudah baru mengandung, kemudian beliau itu keguguran. Dan di situ adalah sebuah situsnya tadi, situs dari Gusti Kanjeng Ratu yang terus-terusan menangis karena pertama beliau sudah keguguran, kedua beliau tidak menemukan kuda sembrani kesayangannya tersebut. Dan singkat cerita, beliau itu didatangi oleh seorang putri. Putri itu mengaku sebagai bernama Putri Permoni. Nah, Putri Permoni itu kemudian bilang kepada Gusti Kanjeng Ratu itu bahwasanya aku akan mengabulkan apa yang kamu minta atau memberikan apa yang kamu minta, tapi kamu juga harus memberikan apa yang aku minta, seperti itu. Tapi dengan dengan lelahnya dan tidak berpikir panjang, kemudian Gusti Kanjeng Ratu itu mau saja untuk memenuhi apa yang diminta oleh Putri Permoni tadi. Nah, singkat cerita, kemudian beliau tuh pulang ke Keraton Kerto Mataram. Kemudian di sana di kandangnya tuh ternyata sudah ada yang namanya kuda sembrani tadi, dan kudanya tuh sudah masuk ke dalam kandang guys. Jadi beliau tuh sangat kaget. Kemudian Putri Permoni tadi datang ke Keraton Kerto untuk menagih perjanjian tadi bahwasanya Gusti Kanjeng Ratu itu harus memenuhi permintaan dari Putri Permoni tadi. Kemudian permintaan Putri Permoni tadi adalah menjadi istri dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Karena sudah diadakan perjanjian, maka Gusti Kanjeng Ratu itu harus memenuhi. Ternyata beliau Putri Permoni itu meminta agar menjadi istri dari
Sultan Agung Hanyokrokusumo, seperti itu guys. Dan menurut sumber yang saya baca juga bahwasannya Putri Permoni ya, Putri Permoni itu adalah perwujudan dari Nyai Roro Kidul, seperti itu guys. Yang singkat cerita dari Bukit Permoni ini ya, tepatnya di situs Tapak Kuda ini, singkat ceritanya seperti itu. Dan tadi sudah saya katakan di awal bahwasanya ini kan sudah ada kaitannya atau berkaitan dengan Keraton Kerto Mataram Islam yang dirajai oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, seperti itu guys. Oke guys, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, bisa saya eksplor di lokasi Tapak Kuda Sembrani ya, yang berada di Dusun Glawong 1, Kelurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan situsnya itu berdekatan dengan jalan raya, jadi nanti kalau videonya agak berisik ya mohon dimaklumi karena berdekatan dengan jalan guys. Kemudian tadi di sekitar lokasi ini juga sudah padat oleh perumahan-perumahan ya mas ya, seperti itu. Jadi untuk eksplor selanjutnya nanti kita mau ke Bukit Permoni yang ada di atas, tapi nanti lewatnya kita harus muter dulu di sana nanti. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya eksplor. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf karena juga masih belajar. Saya mewakili dari rekan yang bertugas dan kameramen Mas Lem mengucapkan banyak terima kasih. Untuk itu bagi kalian tetap dukung channel ini agar selalu berkembang dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.